Maka kalau ada orang yang lisannya bertakbir, tetapi dia sombong dengan kedudukannya, dia merasa tinggi dengan banyaknya harta, dia sedang menipu Allah sebetulnya. Menipu Allah itu. Yukhadi'unallah. Menipu Allah dengan kalimat takbirnya. Dia lisannya mengatakan Allahu Akbar, tapi dia yang merasa hebat. Jadi dia nipu Allah sebetulnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di balik kalimat takbir yang kita lantunkan dan kita gemakan, ada ujian yang dengannya Allah ingin mengetahui sejauh mana ketulusan kalimat itu kita lafadzkan. Setiap kalimat zikir yang kita lafadzkan itu ada konsekuensi dan perlu pembuktian. Kalimat tahmid diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Kalimat takbir diuji dengan sesuatu yang kita sukai. Yang kalau kita bisa lulus dari kedua bentuk ujian ini, maka benar-benar kita menjadi hamba Allah yang sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang lalu. Tapi kalau tidak, berarti Ramadan kita tidak sukses. Ya. Kita belum sampai tingkatan la'allakum tattaqun. Belum bertakwa. Mengapa? Karena kita masih menghujat Allah. Belum bertakwa. Mengapa? Karena kita masih merasa hebat dengan karir, kesuksesan, kedudukan, kelebihan yang kita miliki. Kita belum sukses. Ya, maka hati-hati sekali lagi pemirsa rahimakumullah, kalimat-kalimat tahmid dan takbir ini adalah media Allah untuk menguji kita sejauh mana ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan uji kalian baik dengan syar, dengan yang tidak disukai, wal khair, baik dan dengan sesuatu yang kalian sukai, dua-duanya fitnah. Ya. Tinggal apakah ketika seseorang ketika diuji dengan sesuatu yang tidak disukai, dia masih memuji Allah atau tidak. Ketika diuji dengan sesuatu yang sangat disukainya, apakah dia masih mengagungkan Allah atau mengagungkan dirinya? Itu ujian. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang disukai, kemudian yang dibesarkan dirinya, bukan ditampakkan Allah atas kebesarannya, maka dia belum lulus ujian. Ya. Ini pemirsa hakikat daripada kalimat tahmid dan takbir yang digemakan oleh kita semua di awal bulan Syawal ini. Itu bukan semata-mata kalimat zikir. Itu kalimat zikir. Tapi di balik kalimat itu Allah ingin menguji ketulusan kita dalam beribadah kepadanya. Dan dua ujian ini selalu menyertai diri seseorang sepanjang hayat. Ujian dengan sesuatu yang tidak disukai atau ujian dengan sesuatu yang disukai. Apakah dia tetap bisa mengumandangkan kalimat tahmid memuji Allah dan bisa mengumandangkan kalimat takbir mengagungkan Allah. Ya, jadi kalau seseorang ketika diuji dengan sesuatu yang disukainya, dia lupa diri. Seperti Qarun. Ya. Ketika Qarun diuji Allah dengan harta yang melimpah. Innama utituhu ala ilmin ini. Aku punya harta sedemikian banyak, itu karena kehebatanku memanagenya, berbisnis. Dia tidak sebutkan bahwa itu semua karunia dari Allah. Sama sekali tidak. Allah tidak disebut-sebut, tidak diagungkan sedikit pun. Yang dimunculkan aku. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena ilmuku, kata Qarun. Sedikit pun Allah tidak disebut di situ. Padahal tadinya Qarun sangat miskin, ya, sangat miskin. Kemudian dia datang memohon, didoakan, tolong saya doakan supaya saya menjadi orang yang kaya. Dengan kekayaannya itu saya bisa beribadah kepada Allah dengan lebih maksimal. Didoakan. Tapi setelah didoakan dia lupa. Kalau dahulu dia miskin dan kaya ini dari Allah. Dia katakan saya kaya karena ilmu saya. Dia tidak melafadzkan lagi Allahu Akbar. Lupa dengan kalimat itu setelah dia punya harta. Maka Allah benamkan.
Allah benamkan dirinya dan Allah benamkan semua harta yang dia kumpulkan. Di dunia dia belum menikmati sepenuhnya harta yang didapatkan. Di akhirat dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah akhir orang yang sombong. Akhir daripada orang yang tidak tulus melafadzkan Allahu Akbar. Ya. Tidak melakukan Allah. Maka pemirsa, barakallahu fikum, jika kita ingin jadi hamba-hamba yang selamat, selamat di dunia dan lebih-lebih selamat di akhirat, mari kita tulus dalam melafadzkan alhamdulillah dengan setiap konsekuensi yang siap kita untuk menjalaninya, dan juga tulus melafadzkan Allahu Akbar dengan segala konsekuensi tuntutan di balik kalimat itu. Maka jangan ada kesombongan dalam diri kita. Kalau kita benar-benar lisan kita mengatakan Allahu Akbar, yang berhak sombong itu hanya Allah. Karena dialah yang akbar. Selain Allah itu kecil. Yang kecil itu tidak berhak untuk sombong. Maka kalau ada seorang manusia yang sombong, dia manusia yang tidak tahu diri.